Ini adalah part ke-31 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-107. Di dunia Kristen, abad pertengahan adalah abad stagnasi dan konformisme mutlak. Penyelidikan ilmiah dikekang bukan oleh agama Yahudi Kristen, akan tetapi oleh mereka yang mengaku mengabdi kepada agama-agama tersebut. Sesudah Renaissance, reaksi yang wajar dari ahli ilmu pengetahuan adalah untuk membalas dendam kepada musuh mereka kemarin, dan pembalasan dendam itu berlangsung sampai sekarang. Pada waktu ini di negeri barat, untuk bicara tentang Tuhan di kalangan ilmuwan adalah janggal. Sikap semacam ini juga terdapat dalam pemikiran kaum muda yang menerima pengetahuan dari universitas-universitas barat, termasuk pemikiran kaum muda Islam. Hal tersebut di atas adalah wajar karena ahli-ahli pengetahuan barat yang terkemuka selalu mengambil sikap yang ekstrim. Seorang peraih hadiah Nobel dalam bidang kedokteran telah mencoba pada tahun-tahun akhir ini melalui sebuah buku yang ditulisnya untuk kaum awam dengan pernyataan bahwa materi hidup itu tercipta sendiri secara kebetulan dari unsur-unsur elementer dan bertitik tolak dari materi hidup yang sederhana itu. Dengan pengaruh bermacam-macam faktor luar, terbentuklah benda hidup yang teratur dan secara berangsur-angsur akhirnya menjadi benda hidup yang sangat kompleks, yaitu manusia. Tetapi orang memikirkan secara mendalam hasil-hasil yang mengagumkan dari sains masa kini dalam bidang kehidupan akan sampai kepada konklusi yang sebaliknya. Pertumbuhan yang terjadi sebelum munculnya kehidupan serta pemeliharaan kehidupan itu akan nampak secara berbelit-belit. Lebih banyak kita mengetahui perincian-perinciannya, lebih banyak pula kita merasa heran dan takjub. Sesungguhnya, jika kita mengetahui perinci-perinci itu lebih banyak, kita lebih condong untuk mengurangi unsur kebetulan dalam fenomena kehidupan. Lebih banyak kita memiliki ilmu pengetahuan khususnya mengenai hal-hal yang sangat kecil, lebih menonjollah argumentasi tentang adanya zat pencipta. Tetapi manusia bukannya tunduk kepada fakta-fakta tersebut di atas, malahan ia menjadi sombong. Ia merasa berhak untuk menertawakan ide tentang Tuhan dan ia menganggap remeh segala sesuatu yang menghalangi kemauannya untuk menikmati dan kelezatan. Itulah masyarakat materialis yang sekarang ini berkembang di barat. Kekuatan spiritual manakah yang dapat menghadapi polusi pemikiran para ahli pengetahuan modern sekarang? Agama Kristen dan agama Yahudi telah menunjukkan ketidakmampuannya untuk membendung banjir materialisme serta ateisme di barat. Ateisme di barat. Agama Kristen dan agama Yahudi dalam keadaan kacau balau dan dari tahun ke tahun telah menunjukkan daya tahan yang berkurang terhadap aliran yang akan menghancurkannya. Seorang materialis ateis hanya dapat melihat dalam agama Kristen klasik suatu agama yang diciptakan oleh manusia 2000 tahun yang lalu untuk menegakkan kekuasaan sekelompok kecil manusia terhadap manusia-manusia lain. Ia tidak dapat melihat dalam kitab suci Yahudi Kristen suatu bahasa yang ada hubungannya dengan bahasanya sendiri walaupun terlalu jauh. Kitab suci Yahudi Kristen memuat hal-hal yang keliru, yang kontradiksi, yang tidak sesuai dengan penemuan-penemuan ilmiah modern, sehingga ia tidak mau mempertimbangkan teks-teks yang oleh kebanyakan ahli-ahli teologi dipaksakan untuk diterima semua sebagai keseluruhan. Bagaimana kalau ada orang yang mengajaknya berbicara tentang Islam? Ia akan tertawa lebar yang menunjukkan bahwa ia tidak banyak mengetahui tentang agama. Sebagai kebanyakan kaum terpelajar dari bermacam-macam agama, ia mempunyai gambaran-gambaran yang salah tentang Islam. Dalam hal ini kita harus menerima beberapa alasan. Pertama, dengan mengecualikan sikap-sikap baru dari tingkatan tertinggi dari gereja Katolik yang mulai menunjukkan hormat kepada Islam. Islam di negara-negara barat selalu menjadi objek dari yang disebut sekular slander, cemoohan para penganut sekularisme. Semua orang barat yang mempunyai pengetahuan dalam tentang Islam mengetahui bahwa sejarahnya, dogmanya, dan tujuannya sudah jauh dibelokkan orang. Kedua, dokumen-dokumen dalam bahasa-bahasa barat mengenai Islam yang sudah diterbitkan
tidak mempermudah usaha seseorang yang ingin mempelajari Islam. Dalam hal ini kita dapat mengecualikan beberapa penyelidikan yang sangat khusus. Dalam hal mempelajari Islam, pengetahuan tentang wahyu dalam Islam adalah sangat fundamental, tetapi bagian-bagian dari Al-Quran khususnya yang ada hubungannya dengan hasil-hasil perkembangan sains seiring diterjemahkan secara keliru atau ditafsirkan sedemikian rupa sehingga seorang ahli sains akan melancarkan kritik yang tidak tepat terhadap Al-Quran, walaupun kritik-kritiknya kelihatannya benar. Ada satu hal yang perlu kita garis bawahi: terjemahan yang tidak dapat dan penafsiran yang keliru. Keduanya biasanya terjadi bersama-sama, yang tidak mengherankan pada 1 atau 2 abad yang lalu. Pada waktu sekarang mengejutkan ahli sains yang menolak untuk mempertimbangkan secara serius suatu kata-kata yang diterjemahkan secara salah, sehingga memberi keterangan yang tak dapat diterima menurut perkembangan sains sekarang. Dalam bab tentang terjadinya janin manusia, kita akan melihat contoh kekeliruan seperti itu. Mengapa terjadi kekeliruan dalam menerjemahkan Al-Quran? Hal ini terjadi oleh karena penerjemah modern sering hanya mengambil ahli interpretasi para ahli tafsir zaman dahulu tanpa pendirian kritik. Para ahli tafsir zaman dahulu itu dapat dimaafkan jika mereka memilih satu dari beberapa arti kata bahasa Arab. Oleh karena mereka tidak mengerti arti yang benar dari kata atau kalimat itu, yaitu arti yang baru sekarang nampak dengan jelas berhubungan kemajuan pengetahuan kita tentang sains. Dengan kata lain, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap terjemahan atau tafsiran-tafsiran yang tak dapat dilaksanakan secara baik pada suatu masa. Karena sekarang kita sudah memiliki arti kata-kata yang sebenarnya. Persoalan penterjemahan seperti tersebut tidak timbul dalam wahyu Yahudi Kristen. Soal itu hanya khusus mengenai Al-Quran. Aspek-aspek ilmiah yang khusus untuk Al-Quran itu sangat mengherankan aku, karena aku sama sekali tidak mengira bahwa dalam teks yang disusun semenjak lebih dari 13 abad, aku dapat menemukan keterangan-keterangan tentang hal-hal yang bermacam yang sangat cocok dengan pengetahuan ilmiah modern. Pada permulaannya aku sama sekali tidak percaya dengan Islam. Aku mulai menyelidiki teks Al-Quran dengan pikiran yang bebas dari segala prasangka dan dengan pikiran objektif. Jika ada faktor yang mempengaruhi aku, faktor itu adalah pendidikan yang aku terima ketika aku masih muda. Pada waktu orang menamakan orang Islam dengan nama Muhammadan untuk memberi kesan bahwa Islam adalah agama yang didirikan oleh seorang insan, dan oleh karena itu agama itu tidak ada nilainya di hadirat Tuhan. Sebagai kebanyakan orang barat, aku terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang salah tentang Islam, dan aku merasa heran jika aku bertemu dengan orang-orang yang mengetahui soal-soal keislaman di luar kalangan para ahli spesialis. Oleh karena itu, aku mengaku terus terang bahwa sebelum mempunyai gambaran tentang Islam yang berlainan dengan gambaran orang barat, aku sendiri sangat tidak tahu tentang Islam. Jika akhirnya aku mengetahui bahwa penilaian barat tentang Islam itu salah, hal itu adalah karena kejadian-kejadian yang istimewa. Di Saudi Arabia lah aku menemukan bahan-bahan apresiasi yang menunjukkan kepadaku betapa salahnya pendapat orang-orang barat tentang Islam. Aku berhutang budi besar kepada Sri Baginda Raja Faisal almarhum yang aku hormati. Aku dapat mendengar darinya keterangan-keterangan tentang Islam, dan aku dapat membicarakan soal-soal penafsiran Al-Quran mengenai sains modern. Semua itu tak akan dapat aku lupakan. Sesungguhnya aku merasa mendapat kehormatan yang luar biasa dapat menerima keterangan-keterangan dari Sri Baginda dan para pengikut-pengikutnya. Setelah aku dapat mengukur jurang yang memisahkan hakikat Islam daripada image yang dimiliki oleh orang-orang barat, aku merasa ingin belajar bahasa Arab yang aku belum mengerti, agar dapat membantu aku mempelajari agama yang sangat tidak dikenal. Tujuanku yang pertama adalah untuk membaca Al-Quran, menyelidiki teksnya kalimat demi kalimat dengan bantuan bermacam kitab tafsir yang sangat diperlukan untuk penyelidikan yang kritis. Aku
Aku mulai tugas itu dengan memperhatikan keterangan-keterangan Al-Quran tentang fenomena alam. Ketepatan keterangan Al-Quran dalam perinci-perincinya, yaitu hal yang hanya dapat ditemukan dalam teks orisinal, telah menarik perhatianku karena cocok dengan konsepsi-konsepsi zaman sekarang. Padahal seorang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad tidak dapat mempunyai ide sedikit pun tentang hal tersebut. Kemudian aku membaca beberapa buku karangan orang-orang Islam mengenai aspek ilmiah dari teks Al-Quran. Buku-buku tersebut memuat pengetahuan-pengetahuan yang sangat berfaedah. Akan tetapi aku belum pernah melihat di negara-negara barat suatu penyelidikan yang menyeluruh tentang hal ini. Saya dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 110. Sekian, bye-bye.